Assalamualaikum, perkenalkan saya Noviani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Garut. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran memiliki pengertian yang berbeda. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai pemberi tuntunan terhadap segala anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran saya lakukan hanya transfer materi, yaitu dari guru ke murid. Kemudian, saya hanya melihat hasil akhir murid sebagai hasil evaluasi kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi. Selanjutnya, saya menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran, bukan subjek, sehingga pembelajaran hanya berfokus pada guru. Kemudian, saya tidak peduli murid paham atau tidak, karena yang penting materi selesai saya berikan dan keberhasilan siswa itu dilihat dari KKM, sehingga saya tidak puas jika murid mendapat nilai di bawah KKM. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan masih kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari jika proses pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tapi juga meliputi aspek spiritual, budaya, sosial, afektif, maupun psikomotorik. Murid adalah subjek pembelajaran, sehingga murid harus bebas berekspresi, mengungkapkan pendapat, maupun berkreasi, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Oleh sebab itu, guru harus ikhlas dan sabar dalam proses pembelajaran, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Selain itu, saya juga harus memahami karakter murid, karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya juga harus menghargai perbedaan karakter murid, agar mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal yang dapat saya lakukan segera di dalam kelas yaitu pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran abad ke-21 yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang terakhir adalah saya harus bisa memahami karakter murid. Dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran bukan lagi menuntut, akan tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah menuntun, sehingga dapat tercipta pembelajaran yang berpihak kepada murid.